Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren. Ya, sobat RH sekalian, saya masih di kampung halaman ya, di Palembang, dan insya Allah nanti ya ke Jakarta sebentar lagi, but not today ya. Dan ini ada satu hal yang ingin saya bahas, menarik ya, yaitu soal pencalonan Ganjar Pranowo yang dianggap justru menguntungkan kubu Anies Baswedan. Nah, ini pernyataan dari Sudirman Said ya. Kita tahu Sudirman Said adalah anggota tim 8 yang mendampingi Anies Baswedan ya, dalam menentukan apapun strategi, barangkali sharing power dan lain sebagainya. Jadi dua orang perwakilan dari 3 partai politik pendukung atau pengusung, yaitu satu Nasdem itu kalau tidak salah Sugeng Suparwoto dan Willy Aditya. Kemudian dari Demokrat Sekjen Rifki Harsha ya, satu yang nggak terlupa saya. Kemudian dari PKS, nah PKS juga Muzamil Yusuf, dan satunya saya lupa juga, tapi sempat menghubungi sesungguhnya. Jadi sementara dari tim Anies Baswedan itu selain Sudirman Said, ada juga Dadang Juliantara. Nah, ini ada 8 orang yang mendampingi Anies Baswedan dalam banyak hal ya. Jadi bisa dibilang ini tim inti antara partai politik penyokong, pendukung, dan pihak atau kubu Anies Baswedan. Sobat era sekalian, ini ada pernyataan yang menarik yang mengatakan bahwa nominasi Ganjar oleh Presiden Jokowi ya, oleh Megawati sebenarnya secara formal, tapi orang tahu bahwa Jokowi di belakangnya, itu justru menguntungkan Anies Baswedan. How come? Kok bisa begitu ya? Coba kita bacakan dulu, nanti kita analisis. Jakarta KBA. Perwakilan Anies Baswedan di tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Sudirman Said, menyambut baik dan mengapresiasi sikap PDIP yang telah memutuskan calon presidennya. Pada Jumat 21 April 2023, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri resmi menunjuk Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Ada sejumlah alasan bagi Sudirman Said mengapa keputusan PDIP itu menguntungkan Anies Baswedan. Pertama, spekulasi atas perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo atau pikiran liar untuk menunda pemilu 2024 menjadi tidak relevan. Okay, good point. Kedua, keputusan ini telah memberi opsi kepada rakyat setidaknya 3 calon, yaitu Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan mungkin segera disusul Prabowo Subianto. Bila KIB terus mencalonkan Pak Airlangga Hartarto juga sangat baik. Dengan demikian, Pilpres 2024 akan memberikan banyak pilihan bagi rakyat. Semakin banyak pilihan, kesempatan untuk mendapatkan pemimpin terbaik semakin terbuka lebar. Pun semakin banyak pilihan, resiko pembelahan yang tajam akan dapat dikurangi. Ini akan menjadi praktik demokrasi yang sehat, kata Sudirman Said kepada KBA News. Menurut Sudirman Said, munculnya calon-calon lain akan berdampak positif bagi Anies Baswedan. Sebab Anies akan dibandingkan dengan yang lain, baik dari sisi kompetensi, kepemimpinan, integritas, kebersihan, rekam jejak, kapasitas bermitra dengan dunia internasional, sampai kemampuan menghadirkan perbaikan untuk mewujudkan keadilan sosial. Selama Pak Anies masih sendirian, yang menjadi pembanding adalah norma atau imajinasi yang abstrak. Sebaliknya, begitu ada lawan tanding, perbandingannya menjadi nyata mana yang lebih baik. Kami yakin rakyat merindukan pemimpin yang mumpuni, yang hanya dapat dihasilkan oleh proses yang demokratis dan pemilu yang jujur dan adil, tutur dia ya. Ya, sahabat sekalian, kalau kita lihat ya, saya dikirimi oleh Sahganda Nainggolan semacam semacam Google, percakapan di Google atau kecenderungan di Google ya, yang menjelaskan sebenarnya fenomena Ganjar Pranowo itu fenomena yang sebenarnya cuma momental ya, istilah dia ya,
Karena grafik Google Trend dia menunjukkan bahwa fenomena Ganjar hanya bersifat momental, pas diumumkan capres saja, tidak bertahan lama. Itu artinya rakyat tidak banyak yang benar-benar peduli dengan Ganjar. Itu kata Sahganda Nenggolan ya. Kalau kita lihat misalnya perbandingan di Google Trend selama 12 bulan terakhir ya, kalau bisa lihat enggak ya, mungkin ya, enggak kelihatan ya, karena ini cuma HP tok. Jadi kalau kita misalnya lihat ya, di sini percakapan yang terkait atau tren yang terkait dengan Anies Baswedan itu jauh mengungguli Ganjar Pranowo. Ada bulan di mana Ganjar pernah unggul dengan Anies, tetapi selebihnya di bawah. Tapi memang tren kemarin ketika diumumkan sebagai capres itu luar biasa, langsung tinggi ya angkanya, tetapi langsung turun kembali dan tetap di bawah Anies kalau kita bicara Google Trend. Makanya kata Sahganda sebenarnya katanya sampai saat ini Ganjar bukan lawan Anies. Jadi siapa lawan Anies dia? Bisa nggak kalau saya katakan ancaman terbesar bagi Anies Baswedan adalah pemilu yang tidak fair, pemilu yang tidak jujur, dan pemilu yang tidak adil. Kalau kita ngomong begini, wah pasti akan dikritik balik. It's okay. Justru kita ingin berharap bahwa apa yang kita katakan ini tidak terjadi dan tidak benar. Bahwa pemilu itu tidak jujur dan tidak adil. Jadi kita mengatakan pemilu curang, pemerintah, penguasa akan membackup calon tertentu. Dan itu tidak terjadi, ya. It doesn't happen, malah bagus. Artinya apa yang kita katakan itu anggap saja sebagai warning. Itu soalnya. Kembali kepada dua keunggulan tadi yang dikatakan Sudirman Said, bahwa ini menghilangkan spekulasi soal penundaan pemilu dan juga soal perpanjangan masa jabatan. Saya mendengar gosip ya, sahabat daerah sekalian, belum tentu benar juga namanya gosip-gosip politik ini. Makanya sekali lagi once again saya mengatakan, kalau Anda mendengar langsung dari tokohnya, bukan berarti itu pasti benar. Orang politik sering menyampaikan hal yang berbeda dari apa yang sesungguhnya ada di belakang layar. Jadi kalau mengatakan ada tokoh yang mengatakan jangan sangkut pautkan saya dengan misalnya dia mengatakan jangan sangkut pautkan saya dengan pilpres itu tidak ada kaitannya dengan saya, itu adalah kaitannya dengan ketua umum partai politik dan lain sebagainya. Itu pernyataan di depan, di belakang layar kita bisa lihat kecenderungan yang sudah terjadi. Itu cara membaca politiknya. Karena itu kita ya harus melihat bahwa yang namanya politik itu adalah the art of possibility, seni berbagai kemungkinan. Jadi nggak bisa mengatakan saya mendengar langsung, sering karena orang mengklaim, apalagi jubir istana sering sekali mengatakan saya tahu benar. Luar biasa ya. Kadang-kadang kita terhadap diri kita sendiri kita tidak tahu. Oke. Tapi saya tidak begitu yakin bahwa skenario untuk melakukan penundaan pemilu ini tidak dikerjakan. Karena gosip-gosip tetangganya saya mendengar, ya itu masih. Artinya, even Ganjar Pranowo dijadikan calon, ya karena itu memenuhi sebuah prosedur. Karena kalau misalnya tidak bisa dibendung lagi untuk melaksanakan pilpres pada waktunya, maka sudah ada calon. Tapi kalau misalnya bisa ditunda dan lain sebagainya, maka itu kembali kepada skenario awal. Tapi oke, keuntungan satu ya yang dikatakan Sudirman Said. Dan yang kedua, nah ini yang lebih penting, saya sih berharap koalisi Indonesia Bersatu itu bisa mengajukan calon presiden sendiri. Nah itu baru seru pertandingan. Jadi Prabowo dengan Caimin maju sebagai pasangan calon, cukup kursinya. Kemudian KIB kembali ke hito awal, yaitu sebagai wadah untuk mengajukan kader sendiri, bukan mengajukan Ganjar Pranowo yang diduga banyak orang. Karena itu akhirnya kita akan mengatakan ya bahwa KIB itu punya jago sendiri. Udahlah, Zulkifli Hasan sama Erlangga Hartarto kan
sesungguhnya tidak kalah track recordnya dibandingkan Ganjar, Anies, Prabowo. Apalagi Erlangga adalah menteri senior di pemerintahan Presiden Jokowi, Zulkifli Hasan apalagi ya, penuh dengan apa ya, pengalaman yang banyak. Wah, minder. Nah, kecuali satu hal, ini mohon maaf, kecuali ada yang namanya legal handicap hukum untuk maju sebagai calon. Kalau enggak, untung kan Erlangga, untung PAN, untung karena akan diingat orang masuk dalam kancah persaingan. Tapi nanti bagaimana ininya, uangnya, uang kan tinggal nebeng aja dengan kampanye partai politik masing-masing. Justru kan mendongkrak popularitas partai politik masing-masing. Kalau itu yang terjadi, wah asik baru pertandingan ya, pesertanya banyak. Tapi oke dengan 3 calon, mudah-mudahan Prabowo Subianto tidak dikhianati dengan bedol desa semua sehingga koalisi besar, jadi koalisi beser ya, artinya satu demi satu berguguran ya, jadi koalisi beser bukan koalisi besar, sehingga tetap dengan 3 calon. Nah, walaupun dalam 3 calon ini ada yang mengatakan sesungguhnya Prabowo Subianto hanyalah dijadikan alat untuk menggerogoti suara Anies Baswedan dari golongan kanan ya, dari kelompok kanan, sehingga diharapkan kalau seandainya terjadi pemilu 2 putaran, pilpres 2 putaran, maka one thing for sure salah satunya adalah Ganjar Pranowo. Nah, harapannya semoga ya, harapannya mudah-mudahan bisa menang dalam 1 putaran. Tapi sekali lagi, bagi kita rakyat Indonesia, ya bagi saya terutama, nggak penting siapa yang menang asal 2 hal ini terpenuhi. 1, menangnya jujur dan adil, tidak curang, ya. Yang kedua adalah pemimpin yang terpilih adalah pemimpin yang amanah, yang jujur dan amanah. Pemimpin yang tidak takut oligarki seperti lagu saya ya. Pemimpin presiden anti korupsi dan tak takut oligarki. Jadi dia bukan presiden boneka, bukan presiden yang tidak bisa menentukan sesuatu berdasarkan kehendak mandiri. Nah, selama 2 kondisi itu terpenuhi, it's okay siapapun dia. Menang jujur, presidennya juga jujur dan amanah. Jadi, he is a trusted leader. Dia adalah pemimpin yang bisa dipercaya. Kalau dalam konsep agama ya, pertama dia adalah seorang yang fatonah, pandai, tablik, menyampaikan, kemudian amanah, bisa dipercaya, kemudian sidik, lurus ya. Jadi kalau kita punya 4 kriteria itu ya mudah-mudahan cepat negara kita menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Kalau sekarang I don't know exactly ya, mungkin sobat era sekalian mau berargumentasi bahwa kita sudah mencapai a correct direction. Ya, bukan wrong direction, tapi ini adalah good direction, ya, best direction. Jadi right direction. Nah, kalau apakah kita berada di right direction atau tidak ya, tentu open to debate. Ada yang mengatakan negara kita ini negara yang nyungsep. Ada yang mengatakan wah pembangunan infrastruktur di mana-mana. Maka ya sudahlah, daripada kita berdebat, tanyalah kepada para ekonom yang betul-betul andal dan independen untuk melihat apakah negara ini sedang berada pada titik yang baik menuju kebaikan ataukah justru titik mundur menuju kemunduran. Ya, dengan berbagai indikator tentunya. Indikator politiknya bagaimana? Saya terus terang not satisfied kalau indikator politiknya. Masih ada presidential threshold dan lain sebagainya. Masih ada pembungkaman dan lain sebagainya. Hukum juga begitu ya, pembungkaman dan lain sebagainya di sisi hukum. Ekonomi juga masalah. Karena itu in general saya mengatakan negeri ini tidak sedang baik-baik saja. Saya kira pemerintahan ini bukan pemerintahan yang kita perlu acungi jempol karena banyak kemajuan yang sudah dicapai. Saya kira enggak. Tetapi it is my opinion yang belum tentu benar. Saya selalu mengatakan
Kalau kita berpendapat, yang paling penting kita berpendapat sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya based on our best knowledge. Ya, our best knowledge mengatakan ya negara ini tidak sedang baik-baik saja, itu saja Mas. Kalau seandainya ada pendapat yang berbeda silahkan. Yang paling penting tidak saling memenjarakan. Ya, kalau begitu seperti lagu saya, bagaimana rakyat dicerdaskan. Aku bilang ini kritik, kau bilang berita bohong. Aku bilang ini kritik, ujaran kebencian kau tuduhkan. Ya, jangan begitu. Ya, yang paling penting adalah bagaimana perbedaan pendapat itu menjadi vitamin bagi demokrasi dan menambah keyakinan dan kepercayaan kita untuk berpartisipasi dalam perbaikan negara ini. Kalau kita bicara tentang korupsi, hanya orang-orang korup yang nggak suka. Tapi orang-orang yang mendambakan pemberantasan korupsi senang kalau kita bicara tentang pemberantasan korupsi. Kita bicara aparat yang bobrok, ya hanya aparat yang bobrok yang tidak suka. Ya, kita mengkritik pemerintahan yang nggak benar yang nggak suka. Tapi kalau misalnya pemerintahan itu ingin kita baik-baik saja, ingin benar, ya, maka dia akan cinta dengan kritik. Ya, kalau khalifah seperti Umar bin Khattab, ketika dikritik malah senang, bukannya marah. Dibilang pedang ini akan meluruskan kau Umar kalau kau menyimpang, ya dia santai aja. Justru bagi dia itu adalah sebuah vitamin untuk menjalankan pemerintahan, sehingga sebuah warning, sehingga apa ya istilahnya, pemerintahan itu dijalankan dengan sebuah alarm, dengan sebuah sebuah partisipasi masyarakat untuk mengontrol pemerintahan. Ya, kalau Hasanah modernnya mengatakan check and balances, ya, kemudian partisipasi, ya, genuine participation dan lain sebagainya. Sobat semuanya, kita bacakan komentar Sobat RH ya, sudah mulai menyingsing matahari, dan saya senang ya di kampung halaman saya ini, rumah ketika saya lahir, besar sampai SMA ya, rumah ayah dan ibu saya yang sudah tiada sesungguhnya. Makanya saya ciptakan lagu Aku Pulang itu ya, untuk mengenang kedua beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima arwahnya. Oke, kita bacakan ya komentar Sobat RH terkait dengan hal ini. Bung RH, pengen tanya nih, kalau tokoh politik bicara yang tidak sebenarnya, apakah itu bisa dikatakan pembohong? Pertanyaannya, ada nggak politisi yang jujur? Itu masalahnya ya. Tapi kalau kemudian orang mengatakan yang tidak sebenarnya tiba-tiba dipidanakan, itu yang jadi soal. Karena kalau misalnya ukurannya, kalau mengatakan yang tidak benar itu bisa dipidanakan, ya maka banyak sekali politisi itu akan dikenakan pasal hoax begitu. Ya, banyak sekali hoax yang bersumber dari istana misalnya, yang tidak verified ya. Oke. Gue setuju pendapat Bung Refli bahwa yang bisa mengalahkan Pak Anies cuma pemilu curang. Untuk itu kita kawal Pilpres ini berlangsung jujur dan adil. Ya, bukan kata saya aja, sebenarnya banyak yang meyakini begitu, terutama termasuk Sudirman Said ya, tim Anies ya, termasuk Sudirman Said yang mengatakan sebenarnya yang dibutuhkan Anies itu hanya demokrasi dan pemilu yang jujur dan adil. Ya, kalau demokrasi itu berjalan baik, kemudian pemilu jujur dan adil itu betul-betul nyata terjadi, maka itu enough, cukup bagi kita. Yang jadi masalah adalah sudah tidak demokratis, mengancam orang berbeda pendapat, menggerakkan state aparatus, lalu tiba-tiba pemilunya tidak jujur dan tidak adil. Itu persoalannya. Kemudian jika pemilu 2024 akan terjadi seperti 2019, maka tunggu kehancuran Indonesia seperti yang pernah disampaikan Pak Prabowo. Tapi jika pemilu 2024 berjalan jujur, insya Allah Indonesia akan berkah. Amin ya rabbal alamin, untuk yang baik. Siapapun lawannya, yang penting Bapak Anies yang menang. Jadi sesungguhnya ya, bukan berarti kalau pemilu jujur Anies pasti menang. My point is, pemilu jangan curang, itu saja. Soal yang menang itu siapa, itu soal lain.
ya, dambaan kita adalah pemilu tidak curang. Pemilu itu jujur dan adil, pemilu itu demokratis, pemilu itu tidak memenjarakan orang-orang yang berbeda pendapat. Kalau misalnya ada orang berkampanye tiba-tiba yang turun adalah aparat penegak hukum, menangkap dan lain sebagainya, itu this is the problem. Ya, itu soalnya ya. Oke. Ada yang bilang ketua KPU-nya pendosa, jangan berharap jurdil. Bukan soalnya itu ya. Soalnya adalah ada pelanggaran etik berat, tapi kok sanksinya ringan, ya. Harusnya lembaga-lembaga tertentu itu harus punya standar etika dan moral yang tinggi. KPU, kemudian KPK, kemudian MK. Jadi kalau ada kesalahan, kita tahu bahwa hakim MK misalnya mengubah pertimbangan putusan. Kok sanksinya cuma peringatan? Enak sekali bayangkan ada seorang hakim yang bisa mengubah putusan. Kedua, KPK dilaporkan untuk banyak sekali pelanggaran etika. Kita tidak tahu apakah dia masih bisa selamat atau tidak. Termasuk ketua KPU. Nah, orang mengatakan, wah ini pasti ada campur tangan kekuasaan. Jadi jangan salahkan ya, kalau ada hal-hal yang aneh, imajinasi masyarakat mengatakan bahwa ya yang paling bisa mempengaruhi itu semua kan mereka yang memegang tongkat kekuasaan. Nah, tapi bisa juga mereka yang tidak memegang tongkat kekuasaan tapi bisa menggunakan tongkat itu karena dia powerful dari sisi ekonomi misalnya. Tapi sama aja, artinya harus ada kekuasaan yang menentukannya. Artinya through the kekuasaan, melalui kekuasaan. Kemudian saya orang Jateng gak ono perubahan di Jateng selama Ganjar memimpin. Kemudian menggemparkan, beginilah situasi sholat Idul Fitri di China. Wah, apalagi beda ini. Oke, kejujuran itu membutuhkan modal, keberanian, perjuangan, pengorbanan, dan keikhlasan. Jadi sekali lagi, sobat era sekalian, ya, sederhana sebenarnya ya, kepemimpinan itu. Kalau Anda jujur, Anda ikhlas, Anda tidak mengambil banyak kecuali memang yang diberikan oleh negara karena jabatan Anda, maka Anda akan menjadi pemimpin yang saya kira tidak akan risau karena kritik. Tidak mudah menggunakan tangan kekuasaan untuk memenjarakan. Tapi kalau Anda korup, ya, siapapun pemimpin, kalau Anda mengambil uang rakyat yang banyak, kalau Anda hidup bermewah-mewah, nggak karu-karuan, dan dari sumber yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, how come misalnya, kita tahu gaji semua pejabat publik di Republik Indonesia ini, kalau hanya menjadi mengandalkan sumber tersebut, maka mana bisa punya private jet, punya rumah banyak dan lain sebagainya. You can imagine dari mana ya seorang kepala daerah misalnya punya private jet di sebuah daerah di Kalimantan misalnya, pasti kan berarti kan ada main dengan pengusaha, kemudian menjual konsesi dan lain sebagainya. Ya sudahlah, ini semua rahasia umum ya, kita tahu betul hal-hal seperti ini. Tetapi sayangnya kadang-kadang mereka yang korup itu in power. Mereka dalam kekuasaan, mereka memegang tongkat komando, mereka memegang hukum sehingga mereka bisa memenjarakan orang-orang yang mempermasalahkan perilaku korup tersebut. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan pemimpin yang terbaik, best of the best ya di 2024 mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.